Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Horismawati dengan NPM 210401010009 dari Prodi Bimbingan dan Konseling mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas C semester 2 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dalam video kali ini, saya akan mereview 3 materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu, SPD, MPD. Materi tersebut diantaranya, yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, identitas nasional, dan yang ketiga, integrasi nasional. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Di dalam materi ini kita akan mempelajari apa pengertian pendidikan kewarganegaraan, mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk diperlukan, dan menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan ialah segala hal ilmuwan yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, seperti pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu program atau mata pelajaran yang di dalamnya memuat ajaran maupun pengetahuan dengan fokus pembelajaran untuk mendidik warga negara agar menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, berkarakter, maupun berperilaku, baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini pula, pendidikan kewarganegaraan dapat berlaku untuk semua warga negara yang berada pada lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan nantinya dapat menjadi bekal ilmu untuk menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, pentingnya pendidikan kewarganegaraan diperlukan ialah guna melatih siswa untuk bisa berpikir kritis, bersikap demokratis, dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, bukan hanya para siswa, melainkan untuk generasi penerus yang nantinya harus mendapatkan bekal pengetahuan, sikap atau nilai maupun keterampilan agar menjadi warga negara yang memiliki karakter cerdas untuk digunakan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melihat betapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini, di setiap jenjang pun selalu diajarkan, karena ilmu ini mengajarkan bagaimana nantinya kita menjadi warga negara yang memiliki akhlak mulia, berkarakter, serta mampu berperilaku baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu juga, tujuan pendidikan kewarganegaraan ini guna menanamkan rasa cinta tanah air serta berwawasan kewarganegaraan pada diri pribadi, sehingga penting untuk selalu diajarkan pada diri warga negara Indonesia dan dalam jenjang pendidikan juga. Nah, untuk topik yang ketiga yaitu sumber historis PKN. Sumber historis pendidikan kewarganegaraan ini berawal dari diselenggarakannya oleh organisasi yang mempunyai tujuan, rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia untuk merdeka.
Sumber sosiologisnya, pendidikan kewarganegaraan ini dilakukan pada tataran sosio-kultural oleh segenap pemimpin di daerah masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air. Serta untuk sumber politisnya, pendidikan kewarganegaraan ini berawal dari tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa kebijakan pemerintah yang mempunyai kekuasaan pada masanya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan pada topik yang pertama atau materi yang pertama mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua kita akan membahas mengenai identitas nasional. Adapun topik yang akan dibahas yaitu konsep dan urgensi identitas nasional, menggali sumber historis sosiologis politik tentang identitas nasional dan tantangan identitas nasional di Indonesia. Yang pertama mengenai konsep identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau bisa dikatakan sebagai jati diri. Jadi dapat dikatakan identitas merupakan pengenal atau penanda yang dimiliki oleh negara maupun diri pribadi. Adapun identitas diri ini meliputi KTP, SIM, kartu pelajar, dan lain-lain. Akan tetapi identitas ini ada yang wajib loh, yaitu NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP ini harus ataupun wajib dimiliki oleh semua warga negara yang tinggal di Indonesia. Di samping itu, secara etimologis, identitas nasional bisa diartikan jati diri, yakni karakteristik, keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan identitas nasional oleh bangsa lain, atau bisa dikatakan identitas nasional ini bisa digunakan sebagai tanda pengenal bangsa Indonesia agar bangsa lain bisa mengenali bangsa Indonesia ini. Urgensinya bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, yaitu bangsa lain akan mudah mengenali dan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Adapun identitas nasional ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Topik yang kedua yakni mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis tentang identitas nasional. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Sedangkan secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Sedangkan secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara, yaitu merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara yang digunakan dalam negara Indonesia, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Selanjutnya, topik yang ketiga mengenai identitas nasional, yaitu tantangannya. Tantangan ini dapat berupa yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kesantunan,
kepedulian yang telah luntur ataupun memudar dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, contohnya mengontek, tidak disiplin, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar ataupun kurang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sedangkan untuk materi yang ketiga ataupun materi yang terakhir yang akan saya review yakni mengenai integrasi nasional. Dalam materi ini ada beberapa topik yang dipelajari yaitu menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang integrasi nasional, dan membangun argumen tentang dinamika dan integrasi nasional. Nah, untuk topik yang pertama yakni mengenai konsep integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti tempat dalam suatu keseluruhan. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jadi dapat disimpulkan ataupun diartikan bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam lapisan masyarakat yang terpisah menjadi suatu kesatuan bangsa. Nah, untuk topik yang kedua yakni mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis integrasi nasional. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Adapun pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan yakni adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, untuk topik yang ketiga yaitu mengenai dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika bisa dicontohkan pada peristiwa 5 jenis integrasi, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Sedangkan tantangan nasional ataupun tantangan integrasi nasional ada dari 2 dimensi, yakni dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal berkenaan mengenai pembelahan yang berakar pada perbedaan suku, ras, dan agama, serta geografi. Sedangkan pada dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Nah, itu tadi 3 materi yang sudah saya review. Bila ada salah kata maupun kekurangan dalam saya mereview materi, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.